Selamat datang sahabat-sahabat jiwa. Tarik napas perlahan dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya dalam momen ini. Di balik segala luka, dalam diam yang sering kau simpan sendiri, ada kekuatan besar yang sedang menjagamu. Malaikat pelindungmu tidak pernah tertidur. Ia tahu apa yang mereka katakan di belakangmu, dan ia hadir hari ini untuk menyampaikan pesan yang akan menguatkan langkahmu. Jika kamu sedang merasa lelah karena disalahpahami, jika kamu pernah diam saat difitnah, maka video ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan untuk jiwamu. Dengarkan dengan hatimu, bukan hanya telingamu, karena pesan ini bisa mengubah caramu melihat luka menjadi cahaya. Sebelum kita mulai lebih dalam, izinkan aku mengundangmu untuk menekan tombol subscribe. Klik like jika kamu merasa video ini menyentuhmu. Dan tinggalkan komentarmu, karena mungkin suaramu akan menjadi pelipur bagi jiwa lain yang juga sedang berjuang diam-diam. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini dalam ketenangan dan kedalaman. Dengarkan, karena ini bukan sekadar video, ini adalah pesan untuk jiwamu. Bab 1. Pengawasan yang tak terlihat. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tapi begitu terasa oleh jiwa. Salah satunya adalah kehadiran yang senantiasa mendampingimu, meski tak terlihat oleh mata, malaikat pelindungmu. Ia bukan sekadar penjaga dari mara bahaya fisik, tapi juga penjaga batinmu, penjaga reputasimu, penjaga ketenanganmu dari arus kata-kata yang tersembunyi di balik senyuman palsu dan lirikan yang menghakimi. Ia tidak hanya melihat apa yang kamu lakukan, tapi juga menyaksikan apa yang mereka lakukan saat kamu tidak ada di ruangan. Ia tahu siapa yang menyebut namamu dengan doa dan siapa yang menyebutnya dengan racun. Tak ada satupun kata yang terlempar tanpa tercatat. Tak ada niat tersembunyi yang lolos dari pengawasan ilahi. Malaikat pelindungmu mencatat semua bisikan yang dihembuskan di belakang punggungmu, baik yang berasal dari iri hati, kepalsuan, maupun keinginan untuk menjatuhkanmu tanpa alasan yang benar. Banyak dari mereka yang menilai hidupmu dari jauh, membicarakan langkahmu tanpa memahami luka yang pernah kamu lewati. Tapi kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada mereka, karena apa yang tidak bisa kamu balas akan dijawab oleh kekuatan yang lebih tinggi. Mereka yang merasa bebas mencemarkan namamu tak sadar bahwa mereka sedang membangun labirin untuk dirinya sendiri. Mereka menyangka bahwa kamu diam karena takut, padahal diam adalah senjatamu untuk tidak mengotori tanganmu dengan lumpur yang mereka lempar. Mereka berpikir bahwa kamu lemah karena tidak melawan, padahal kamu sedang membiarkan hukum cahaya dan kebenaran bekerja sesuai waktunya. Dan di setiap detik kamu menjaga dirimu dari kebencian, malaikat pelindungmu memperkuat perisai tak terlihat yang akan membungkam segala yang jahat pada waktunya. Ketahuilah, tidak semua keheningan berarti kalah. Kadang justru keheningan adalah bentuk paling agung dari kekuatan yang datang dari dalam. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas, ketika kamu tetap berjalan dalam damai walau tahu namamu dijadikan bahan cerita yang tak jujur, saat itulah malaikatmu bekerja dengan lebih tekun. Ia mengatur agar kamu tak bertemu dengan orang-orang yang berniat menusuk dari belakang. Ia mengatur agar kebenaranmu tetap bersinar meski tertutup awan kebohongan. Dan tanpa kamu sadari, cahaya itu akan semakin terang, menyinari siapa dirimu yang sebenarnya. Hingga kebenaran tak bisa lagi disangkal oleh siapapun. Jadi jangan merasa kecil hanya karena mereka membicarakanmu. Jangan merasa hancur hanya karena mereka meremehkanmu. Malaikat pelindungmu tahu semuanya. Bahkan hal-hal yang kamu sendiri belum tahu, sudah mereka lindungi sejak lama. Kamu tidak perlu balas dendam. Kamu hanya perlu terus menjadi dirimu yang jujur, tulus, dan kuat dalam diam. Karena pada akhirnya, suara yang paling keras bukanlah yang berasal dari mulut, tapi dari kebenaran yang tak terbantahkan oleh waktu. Dan kebenaran itu sedang dijaga oleh kekuatan yang tidak pernah tidur. Bab 2. Niat di balik kata. Di dunia ini, tidak semua luka berasal dari tindakan, banyak yang datang dari ucapan. Dan yang lebih menyakitkan bukan sekadar kata-kata itu sendiri, tapi niat tersembunyi yang menyertainya. Malaikat pelindungmu bukan hanya mencatat apa yang mereka ucapkan tentangmu, tapi juga menyelami isi hati mereka saat kata itu dilontarkan.
Ia melihat dengan mata yang jauh lebih dalam dari penglihatan manusia, mata yang mampu membedakan mana yang murni dan mana yang penuh kepura-puraan. Sebab niat sejatinya adalah bahasa jiwa, dan tidak ada jiwa yang bisa menyembunyikan bahasa itu dari alam yang tak terlihat. Ada banyak orang yang mengucapkan kebaikan, namun hatinya menyimpan keinginan untuk menjatuhkan. Ada pula yang memujimu di depan banyak orang, tapi mengutukmu dalam percakapan yang lebih sunyi. Mereka tidak menyadari bahwa di setiap kata yang keluar dari mulutnya ada energi yang terpancar. Energi itulah yang membentuk getaran hidup, yang membangun karma, dan yang menulis takdirnya sendiri. Malaikat pelindungmu tidak membalas dengan amarah, tapi mereka menciptakan keseimbangan agar apa yang dikirim kepada orang lain kembali kepada si pengirimnya dalam bentuk pelajaran yang tepat. Kamu mungkin pernah bertanya dalam diam, mengapa aku merasa gelisah padahal semuanya tampak baik-baik saja? Itu karena jiwamu menangkap sinyal dari niat yang tidak tulus. Malaikatmu sedang berusaha mengirimkan peringatan halus melalui perasaan. Kamu merasa tidak nyaman saat berada di sekitar orang tertentu? Itu bukan kebetulan. Itu adalah getaran perlindungan, karena malaikat pelindungmu tahu apa yang mereka pikirkan tentangmu, meskipun senyum mereka tampak ramah. Dan kamu diajak untuk peka agar tidak tersesat oleh topeng yang mereka kenakan. Semakin tulus niatmu, semakin kuat perlindunganmu. Sebab cahaya hanya bekerja untuk jiwa yang menjaga niatnya tetap bersih. Jangan khawatir jika kamu tidak bisa membedakan semua niat di sekelilingmu. Itu bukan tugasmu sepenuhnya. Biarkan malaikat pelindungmu yang bekerja di wilayah yang tak bisa kamu jangkau. Tugasmu hanya menjaga agar niatmu sendiri tetap suci. Jangan ikut menjadi seperti mereka yang bicara tentang orang lain untuk menjatuhkan, karena begitu kamu terjerumus ke dalamnya, kamu melepaskan sebagian dari cahaya yang selama ini menjagamu. Niat adalah awal dari segalanya. Apapun yang kita tanam dalam niat, suatu hari akan kita tuai dalam kenyataan. Mereka yang berbicara tentangmu dengan maksud buruk sedang menabur benih untuk dirinya sendiri, bukan untukmu. Dan kamu yang tetap berjalan dengan tenang, meski tahu banyak hal disembunyikan darimu, sedang membangun jalan panjang yang akan diterangi oleh kebijaksanaan dan keadilan ilahi. Maka tetaplah diam dalam kebaikan, karena suara hati yang jernih lebih didengar oleh malaikat daripada ribuan teriakan penuh kebencian. Bab 3. Balasan tak selalu datang dalam wujud yang sama. Seringkali manusia berharap keadilan datang dalam bentuk yang bisa dilihat dan dihitung. Mereka ingin menyaksikan langsung ketika orang-orang yang mencelanya akhirnya jatuh, kalah, atau datang meminta maaf. Tapi malaikat pelindungmu tak bekerja untuk memenuhi ego, melainkan menjaga keseimbangan. Ia tidak pernah terburu-buru, karena ia tahu yang datang terburu-buru seringkali tidak bertahan lama. Sebaliknya, ia menabur benih peringatan dalam hidup mereka yang melukai, bukan untuk membalas, tapi untuk mengajarkan mereka arti dari tindakan mereka sendiri. Balasan semesta tidak selalu seperti yang kamu harapkan. Terkadang, mereka yang membicarakanmu dengan niat jahat tidak langsung menerima keruntuhan besar. Tapi perlahan, hidup mereka mulai kehilangan arah. Hubungan mereka menjadi hambar, rasa percaya diri mereka luntur tanpa sebab. Dan dalam sepi, mereka dihantui oleh sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Rasa bersalah yang menempel diam-diam di dalam batin mereka. Itulah cara semesta bekerja, sunyi tapi dalam, diam tapi menghunjam. Malaikat pelindungmu tidak mencari balas dendam, tapi menaburkan pelajaran. Ia tidak akan menjatuhkan orang hanya karena mereka mencelamu, tapi akan memastikan mereka belajar bahwa apapun yang mereka keluarkan dari mulutnya akan kembali pada mereka dalam bentuk pengalaman hidup yang menyadarkan. Mereka akan menghadapi orang yang memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukanmu. Dan saat itu tiba, mereka akan mengingat namamu, bukan dalam ejakan, tapi dalam rasa sesal. Dan kamu tidak perlu menunggu mereka tersungkur. Kamu hanya perlu fokus pada dirimu sendiri. Jangan jadikan keburukan mereka sebagai alasan untuk kehilangan arah. Setiap kali kamu tetap tenang dan tidak membalas, kamu sedang menanam keberkahan. Setiap kali kamu memaafkan meski tahu kebenaran, kamu sedang menarik perhatian, kekuatan tertinggi. Dan dari situlah hidupmu akan dipenuhi kejutan baik, bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu dipercaya oleh semesta untuk menerima hal-hal yang lebih besar.
Ingatlah ini, cahaya tidak pernah berteriak, tapi ia selalu terlihat. Dan kamu yang berjalan dalam cahaya, meski dibicarakan dalam gelap, akan tetap bersinar. Hingga akhirnya, orang-orang yang dulu menyakitimu akan datang bukan lagi untuk menyakitimu, tapi untuk diam-diam meniru kekuatan jiwamu. Bab 4. Perlindungan tak selalu berwujud keajaiban. Kita tumbuh dengan harapan bahwa perlindungan itu harus terlihat, harus dramatis, besar, dan membungkam musuh. Tapi seiring waktu, kamu akan belajar bahwa perlindungan sejati justru tersembunyi dalam hal-hal sederhana yang nyaris tak kamu sadari. Ketika tiba-tiba kamu merasa tidak enak terhadap seseorang dan menjauh tanpa alasan yang jelas, itu perlindungan. Ketika kamu tak diundang dalam sebuah pertemuan yang kamu rasa penting, itu mungkin cara malaikatmu menjauhkanmu dari tempat penuh niat buruk. Malaikat pelindungmu bekerja bukan untuk memanjakan egomu, tapi untuk menjaga jalan hidupmu tetap bersih dari jebakan yang kamu tidak lihat. Mereka tidak menampakkan diri, tapi mereka membuatmu lupa menelepon orang yang berniat jahat, membuatmu salah ambil jalan yang justru menyelamatkanmu dari bahaya, membuatmu tiba-tiba merasa ingin menyendiri saat dunia di sekitarmu sedang sibuk menyusun jebakan. Dan kamu menyangka semua itu kebetulan, padahal tidak. Perlindungan yang sejati adalah saat kamu dijauhkan dari hal-hal yang kamu kira kamu inginkan, tapi sejatinya akan menghancurkanmu. Kadang kamu menangis karena ditolak, padahal malaikatmu sedang berkata, itu bukan untukmu, karena niat mereka tidak baik untukmu. Kadang kamu merasa sendiri, padahal kesendirian itu adalah ruang suci tempat perlindungan diberikan. Di sanalah kamu diperkuat, di sanalah kamu dibersihkan dari pengaruh-pengaruh yang tidak jujur. Orang-orang yang membicarakanmu berharap kamu terpancing, berharap kamu bereaksi, berharap kamu menunjukkan luka. Tapi saat kamu memilih tenang, mereka menjadi bingung. Mereka tidak tahu bahwa ketenanganmu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tidak berjalan sendirian. Kamu tahu ada kekuatan di atas kekuatan manusia yang sedang bekerja dalam diam. Dan itulah mengapa kamu tetap melangkah walau tak ada yang membela. Mereka akan terus bicara, tapi malaikatmu juga akan terus bekerja. Dan satu hari, kamu akan melihat bahwa semua yang kamu kira kehilangan sebenarnya adalah perlindungan. Semua yang kamu anggap keterlambatan sebenarnya adalah penyelamatan. Karena tidak semua keajaiban berkilau terang, beberapa di antaranya menyamar sebagai kesederhanaan yang menyelamatkanmu dari luka yang lebih besar. Bab 5. Kebenaran tak butuh pembelaan. Dalam dunia yang penuh opini, kamu akan terus menjadi bahan pembicaraan. Mereka akan menilai langkahmu, mencurigai niatmu, dan meragukan hatimu, bahkan ketika kamu tak melakukan kesalahan apapun. Tapi ketahuilah, kebenaran tidak membutuhkan pembelaan dari lidah manusia. Ia cukup diam, cukup kokoh, dan cukup bersinar hingga akhirnya terlihat meski ditutupi oleh ribuan kebohongan. Dan malaikat pelindungmu lah yang menjaga cahaya itu agar tidak padam. Kamu tidak perlu membuktikan siapa dirimu kepada mereka yang sudah memutuskan untuk tidak melihat. Kamu tidak perlu menjelaskan jalan hidupmu kepada mereka yang sejak awal berniat menghakimi. Sebab apapun yang kamu katakan, tidak akan mengubah hati yang memang sudah tertutup oleh prasangka. Malaikat pelindungmu tahu ini, maka mereka tidak menyuruhmu berdebat. Mereka hanya memintamu untuk tetap pada jalanmu, jalan yang jujur, yang tidak melukai, yang tetap berdiri meski dihantam angin fitnah. Ada keindahan dalam diam yang tidak menyerah tapi memilih damai, dalam diam yang tidak takut tapi percaya. Ketika kamu tidak membalas tuduhan dengan kemarahan, kamu sedang menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam, bahwa jiwamu terlalu berharga untuk dibawa ke medan pertarungan yang penuh lumpur. Dan ketika kamu tetap berbuat baik, meski tahu kebaikanmu dicurigai, itulah saat di mana malaikat pelindungmu menambahkan lapisan cahaya di sekeliling jiwamu. Suatu hari kebenaran akan muncul, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena waktu akan memisahkan antara yang nyata dan yang pura-pura. Mereka yang dulu menuduhmu akan melihat hasil dari hidupmu dan sadar bahwa mereka salah menilai. Tapi saat itu tiba,
kamu tak akan lagi butuh pengakuan. Karena kamu sudah cukup damai dengan dirimu sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang paling hakiki. Kebenaran tidak pernah mati, ia hanya menunggu waktu untuk berbicara. Dan kamu jika tetap setia pada cahaya, akan menjadi bukti hidup bahwa tidak semua suara harus dijawab. Beberapa cukup didiamkan, sampai semesta sendiri yang bicara. Dan suara semesta selalu lebih lantang dari bisikan siapapun. Bab 6. Cahaya yang menuntun di balik gelapnya fitnah. Saat fitnah datang dari mulut yang pernah menyebut namamu dengan penuh manis, rasa perih itu menyentuh tempat terdalam di dalam dirimu. Seolah dunia menjadi tempat yang tidak aman untuk bernafas. Tapi di balik semua itu, malaikat pelindungmu tak tinggal diam. Ia tahu bahwa luka semacam itu tak hanya merusak kepercayaan, tapi juga bisa membuat seseorang mulai meragukan kebaikan dalam hidup. Maka ia menyalakan lentera kecil di dalam batinmu, agar kamu tahu, meskipun dikhianati manusia, kamu tidak pernah sendirian. Fitnah itu tak bisa dicegah, tapi ia bisa dikalahkan dengan cara yang lembut dan luar biasa, dengan cahaya. Cahaya dalam dirimu adalah penuntunmu keluar dari gelapnya pengkhianatan. Cahaya itu yang membuatmu tetap menyapa meski tahu siapa yang berbicara di belakangmu. Cahaya itu yang membuatmu tetap memberikan kebaikan, walau pernah ditusuk dengan kata-kata yang tak adil. Dan setiap kali kamu memilih cahaya di atas amarah, malaikat pelindungmu bersujud dalam ketenangan, karena ia tahu kamu sedang melangkah menuju takdirmu yang agung. Kamu tak perlu takut pada fitnah, sebab fitnah, sekuat apapun ia disebarkan, akan runtuh di hadapan hidup yang dijalani dengan ketulusan. Orang-orang mungkin percaya pada cerita sesaat, tapi mereka tidak bisa menutup mata dari fakta hidup yang bersinar dari waktu ke waktu. Saat kamu tetap berjalan dalam konsistensi, kejujuran, dan ketenangan, fitnah akan kehilangan kekuatannya sendiri. Ia akan mati dalam kebosanan karena tidak ada reaksi yang bisa dijadikan bahan bakar. Malaikat pelindungmu tahu jalan panjang ini bukan untuk semua orang. Tidak semua kuat berjalan dalam cahaya tanpa mengharapkan tepuk tangan. Tapi kamu dipilih untuk menjadi berbeda. Kamu diminta untuk tidak melawan kegelapan dengan kegelapan yang sama, melainkan dengan keheningan yang membawa kejelasan. Dan pada waktunya semua akan melihat bahwa kamu tidak tenggelam oleh kata-kata buruk, karena kamu sedang ditinggikan oleh kekuatan yang tak bisa dilawan siapapun. Biarkan mereka membicarakanmu. Biarkan mereka tertawa, meremehkan, atau memutarbalikkan kisahmu. Sebab kamu punya sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Kamu punya cahaya yang tidak bisa mereka curi. Dan cahaya itu akan menjadi bukti hidup bahwa meski gelap merayap di sekelilingmu, kamu tetap berjalan sebagai bintang yang tak padam. Bab 7. Ketika hati menjadi senjata paling kuat. Di dunia yang penuh kepura-puraan, hati yang bersih menjadi senjata yang paling ditakuti. Tidak karena ia menyerang, tapi karena ia tidak bisa disentuh oleh keburukan. Malaikat pelindungmu tahu ini. Itulah sebabnya meskipun kamu dijadikan bahan olok-olok, kamu justru dikuatkan, bukan dilemahkan. Sebab hatimu tidak mengandung dendam. Ia cukup penuh oleh rasa percaya bahwa kebaikan yang kamu tabur tidak akan sia-sia. Meski untuk sementara waktu, ia diinjak-injak oleh mereka yang belum mengenal kejujuran sejati. Hati yang bersih bukanlah hati yang tidak pernah terluka. Ia adalah hati yang memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Ketika kamu memilih untuk tetap baik meski tahu dirimu disalahpahami, kamu sedang menggunakan kekuatan tertinggi dari manusia. Kasih yang tidak terpengaruh oleh kebencian. Dan di saat seperti itulah, malaikat pelindungmu menambahkan perlindungan tak kasat mata. Bukan hanya untuk menjagamu, tapi juga untuk membuatmu menjadi teladan diam-diam bagi jiwa-jiwa yang lain. Mereka yang membicarakanmu sebenarnya sedang memperlihatkan kelemahannya sendiri. Mereka berharap kamu runtuh, karena mereka tidak bisa menerima bahwa kamu bertahan. Tapi kekuatan batinmu bukan berasal dari luar. Ia berasal dari tempat terdalam, dari ruang sunyi di mana hanya kamu dan kekuatan ilahi yang hadir. Malaikat pelindungmu menjaga ruang itu, memastikan kamu tidak kehilangan arah ketika badai datang dari arah yang tak terduga.
Ketika kamu menjaga hatimu tetap bersih, kamu sedang menanam masa depan yang akan dipenuhi kedamaian. Kamu sedang membangun benteng yang tak bisa ditembus oleh fitnah dan tak bisa diruntuhkan oleh iri. Hati yang bersih tidak selalu mudah dijalani, tapi ia memberikan kekuatan yang tidak bisa dibeli, ketenangan. Dan dari ketenangan itulah, kamu akan bisa membedakan siapa yang datang dengan tulus, dan siapa yang datang hanya untuk mengambil manfaat. Pada akhirnya bukan siapa yang menang yang penting, tapi siapa yang tetap menjadi manusia, bahkan di tengah medan yang penuh luka dan pengkhianatan. Dan jika kamu bisa mempertahankan hatimu tetap jernih sampai akhir, maka kamu telah menang dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh dunia. Bab 8. Mata yang melihat segalanya. Banyak orang mengira bahwa apa yang tidak dilihat manusia akan hilang begitu saja. Tapi di balik tabir dunia ini, ada mata yang tidak pernah berkedip. Mata yang melihat air matamu yang jatuh diam-diam. Mata yang menyaksikan bagaimana kamu tersenyum meski hatimu dipenuhi pertanyaan. Mata itu milik kekuatan yang mengirimkan malaikat pelindung untuk mencatat, untuk menjaga, dan untuk menguatkan. Jadi, jangan pernah merasa tidak terlihat, karena kamu selalu dalam pengawasan yang penuh cinta. Mereka yang membicarakanmu dengan kejam mungkin merasa aman karena tidak ada yang tahu. Tapi malaikat pelindungmu tahu. Ia tidak hanya mendengar kata-kata mereka, tapi juga membaca isi hati mereka. Ia tahu kapan mereka berpura-pura mendukung, padahal diam-diam menginginkan kehancuranmu. Dan ia tidak akan tinggal diam. Perlahan tapi pasti, ia akan membuka topeng satu persatu. Bukan dengan paksaan, tapi melalui kejadian-kejadian yang membuat topeng itu terlepas dengan sendirinya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu hanya perlu tetap berjalan dengan jujur. Karena semua yang dilakukan dengan niat yang bersih akan diberi jalan untuk sampai pada tempat yang tepat. Dan mereka yang mengotori jalanmu akan berhadapan dengan akibat yang diciptakan oleh perbuatannya sendiri. Malaikat pelindungmu tidak akan membiarkanmu berjalan di jalan yang penuh racun tanpa perlindungan. Ia akan membersihkan jalan itu untukmu. Meski kamu tidak tahu bagaimana caranya, kepercayaanmu sedang diuji, tapi kamu tidak sendirian. Setiap langkahmu yang dijalani dengan sabar sedang dihitung, dan setiap kata buruk yang diarahkan padamu sedang ditimbang. Semua akan kembali pada titik asal, semua akan berpulang. Dan saat itu terjadi, kamu akan mengerti mengapa kamu harus bertahan, mengapa kamu harus memilih diam, dan mengapa kamu harus terus mempercayai bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar kalah. Mata yang melihat segalanya sedang menyusun keadilan dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang tenang. Maka tenanglah, kamu tidak sendirian, kamu tidak dilupakan, kamu tidak sedang berjalan dalam ketidakjelasan. Kamu sedang berjalan dalam perlindungan yang tidak terlihat, namun tak pernah gagal menjalankan tugasnya. Bab 9. Hidupmu adalah pesan yang tak perlu diteriakan. Ada kalanya kamu ingin berkata, menjelaskan semuanya, menunjukkan bahwa kamu tidak seperti yang mereka bicarakan. Tapi malaikat pelindungmu membisikkan sesuatu yang jauh lebih kuat, diam yang penuh makna. Karena hidupmu sendiri adalah pesan yang paling kuat. Cara kamu menghadapi luka, cara kamu tersenyum meski difitnah, dan cara kamu tetap menjadi dirimu sendiri meski dunia mencoba mengubahmu. Semua itu lebih nyaring dari 1000 argumen. Mereka bisa menuduhmu macam-macam, tapi mereka tidak bisa menyangkal hasil dari perjalananmu. Mereka bisa menertawakanmu, tapi mereka tidak bisa meniru kekuatan hatimu. Sebab kamu tidak dibangun dari validasi orang lain. Kamu dibangun dari pengalaman, dari luka yang dijahit sendiri, dan dari pertolongan yang datang dalam sepi. Dan itu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang diam-diam mengamatimu. Malaikat pelindungmu tidak membawamu ke tempat tinggi hanya untuk membungkam orang lain. Ia membawamu ke atas agar kamu bisa melihat segalanya dengan jernih. Dari ketinggian itulah kamu akan melihat bahwa mereka yang membicarakanmu sesungguhnya sedang memberitahumu satu hal. Kamu sedang naik. Kamu sedang tumbuh, kamu sedang mengubah sesuatu yang mereka tidak bisa pahami. Dan ketika kamu melihat mereka dari kedalaman kasih, bukan dari kemarahan,
Kamu telah menunjukkan bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Kamu tak perlu menjelaskan dirimu pada orang yang tak ingin memahami. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu dan biarkan waktu yang mengungkapkan segalanya. Karena kamu bukan sekadar nama yang dibicarakan. Kamu adalah kisah yang sedang ditulis dengan tinta kejujuran, dengan pena kesabaran, dan dengan tangan semesta yang tidak pernah salah menulis takdir. Ingatlah, pesan terbesar tidak datang dari bibir, melainkan dari cara hidup yang dijalani dengan keteguhan. Dan kamu dalam keheninganmu sedang berbicara banyak hal kepada dunia, lebih banyak dari yang kamu sadari. Bab 10. Saat semesta mengungkap segalanya. Ada saatnya semua topeng akan jatuh. Semua kata yang dibisikkan di belakang akan terdengar seperti gema di ruang terang. Semua niat tersembunyi akan terbuka seperti buku yang dibalik halamannya. Tapi kamu tidak perlu menunggu momen itu dengan dendam. Kamu cukup menyambutnya dengan tenang, karena malaikat pelindungmu telah menyiapkan panggung itu bukan untuk drama, tapi untuk pencerahan. Mereka yang dulu bersuara lantang kini mulai diam. Bukan karena kamu membalas, tapi karena semesta mulai menunjukkan siapa yang sebenarnya berjalan dengan hati tulus dan siapa yang bermain dengan wajah ganda. Kamu tidak perlu merasa puas atas kejatuhan siapapun, sebab kemenangannya bukan pada kehancuran mereka, tapi pada kelahiran dirimu yang baru, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai. Malaikat pelindungmu bukan hanya saksi, ia adalah pelindung yang mengatur waktu untuk kebenaran keluar di saat yang paling tepat. Kamu hanya diminta satu hal, bersabar. Karena sabar bukan berarti pasrah. Sabar adalah bentuk tertinggi dari kekuatan yang tahu kapan harus melangkah, kapan harus diam, dan kapan harus melepaskan beban yang bukan milikmu. Kini kamu telah sampai pada titik di mana kamu bisa melihat semuanya dengan jelas. Bukan dengan mata penuh luka, tapi dengan mata yang dipenuhi cahaya. Dan dari titik ini, kamu tahu, tidak ada satupun kata buruk yang benar-benar merusakmu. Justru dari semua itu, kamu menemukan dirimu yang paling jujur. Dirimu yang tidak bergantung pada penerimaan siapapun, karena kamu telah diterima oleh semesta. Dan saat semuanya terungkap, kamu akan melihat bahwa kemenangan terbesarmu adalah ketika kamu tetap menjadi cahaya, bahkan saat mereka mencoba memadamkannya. Dan kini, setelah kamu mendengar pesan ini hingga akhir, ketahuilah satu hal yang pasti. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Meskipun dunia kadang terasa dingin dan tak adil, ada kekuatan yang selalu tahu isi hatimu. Malaikat pelindungmu tidak butuh pengakuan. Ia hanya ingin kamu tahu bahwa setiap luka yang kamu alami tidak pernah sia-sia. Kamu telah melalui banyak hal dan kamu masih di sini. Itu saja sudah membuktikan betapa kuatnya jiwamu. Jadi jangan biarkan omongan mereka menjadi beban. Biarkan ia lewat seperti angin yang tidak pernah bisa merobohkan gunung. Jika kamu merasa video ini menyentuh ruang terdalam di hatimu, bantu sebarkan cahaya ini. Klik like sebagai bentuk afirmasi bahwa kamu memilih untuk tetap kuat. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya yang bisa menjadi pelita dalam gelap. Dan tinggalkan komentar, karena bisa jadi kata-katamu hari ini akan menjadi kekuatan untuk orang lain esok hari. Terima kasih telah hadir sepenuh hati. Tetaplah jadi cahaya, bahkan saat dunia memilih menjadi gelap. Sampai jumpa di pesan berikutnya.